Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang pada hari ini saya ambil di dalam kitab Nabi Hosea. Coba semua buka Nabi Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat kelima. Hosea pasal pertama, ayat kedua sampai ayat kelima, demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan anaknya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisril kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisril." Kemudian bagian kedua saudara, pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hosea pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 5, demikian firman Tuhan. "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai." Ayat ketiga, "Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti dalam khotbah, kalau ada beberapa ayat yang kita bacakan, saya akan ajak kita baca bersama. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan buat kami membaca firman Tuhan pada hari ini. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, biarlah kami memulai ibadah ini dengan mendapat berkat dan kami mengakhirinya tidak dengan sia-sia. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kehinaan, agar dia dipakai oleh Tuhan dengan kuat kuasa daripada-Mu saja, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah saudara, pada hari ini saya memberikan tema kasih bukan sekedar teori.
kasih bukan sekedar teori. Kalau minggu lalu saudara masih ingat tema kita adalah love without limits. Kasih yang tanpa batas. Kalau kasih yang tanpa batas itu mungkin masih berupa teori bagi Anda dan saya, maka hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bersama bentuk kasih yang bukan teori. Artinya apa, saudara? Artinya kasih ini bukan hanya di mulut kita, bukan hanya omongan kita, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nah, saudara, pada tahun 1993, tepatnya pada tanggal 9 Juni, maka ada seorang mantan diplomat yang juga merupakan putra mahkota yang bernama Naruhito, ya, dengan mantan diplomat putri Masako Owada. Jadi mereka itu melangsungkan pernikahan. Naruhito dengan Masako Owada melangsungkan pernikahan dan cukup mendapat perhatian. Sepertinya perhatiannya hampir mirip dengan Lady Di waktu menikah dengan Pangeran Charles. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, karena begitu banyak orang memperhatikan pasangan ini, maka semuanya mensoroti dari televisi, dari surat-surat kabar, berita-berita mensoroti mereka, khususnya kepada pengantin perempuan. Mengapa, saudara? Selain kecantikan, keanggungan dia, maka ada satu hal yang menarik adalah pakaian pengantin yang dikenakan oleh perempuan tersebut, oleh wanita itu, beratnya, saudara, 12 kilogram, saudara. Dengan pakaian seberat 12 kilogram itu, si mempelai wanita itu bukan merasakan berat untuk menentengnya, saudara, tapi dia juga bisa senyum, dia bisa merasa gembira, penuh sukacita, melambai-lambaikan tangannya. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kita sebelum saya lanjutkan. Mengapa pengantin wanita itu bisa demikian? Nah, saudara, jawabannya adalah karena di dalam hati wanita ini, perempuan ini, ada kasih bersama dengan pasangan calon atau pasangan suaminya. Jadi kasih yang ada di antara mereka membuat 12 kilo pakaian itu tidak terasa berat, saudara. Bahkan akan merasa senyum, senang, sukacita. Apa sebenarnya kasih itu, saudara? Kita sudah banyak bicara tentang kasih. Dalam sepanjang tahun barangkali ada beberapa khotbah yang porsinya juga tentang kasih. Tapi sekali lagi kalau ada pertanyaan, apa sebenarnya kasih itu yang sesungguhnya, saudara? Hari ini banyak sekali orang Kristen yang terlalu sering mengucapkan kata kasih, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa banyak orang Kristen yang tahu apa makna dari kasih yang sesungguhnya itu. Memang di dalam bahasa asli Yunani dikatakan ada ungkapan kasih, misalnya dikatakan ada kasih philia, yaitu disebut sebagai kasih persahabatan. Misalnya seorang suami mengasihi istrinya, dia berikan kepada dia tas yang mahal, pakaian yang bagus, makanan yang enak. Nah,
dia mengasihi istrinya. Atau sebaliknya, si istri mengasihi suami, dia berikan kepada dia dasi, pakaian, sepatu, ataupun apa yang disukai oleh suaminya. Kenapa? Supaya suaminya atau istrinya merasa senang. Jadi kasih filia itu merupakan kasih persahabatan dengan satu kata khusus yang dipakai adalah supaya. Jadi kasih supaya. Saudara bisa langsung praktekkan sehari-hari saja. Kalau engkau mengasihi orang lain itu supaya orang itu senang, supaya orang itu suka kepadamu, supaya orang itu tidak marah, supaya orang itu merasa gini dan gitu, maka itu adalah kasih filia. Nanti habis kebaktian bisa dipraktekkan. Yang kedua itu adalah kasih eros. Kasih eros itu terkenal dengan sebagai kasih asmara, kasih percintaan. Seorang wanita tanda kutip bernama si Ani, kalau dia mengasihi Roy misalnya, maka 1 minggu dia tidak bertemu saja, dia merasa sangat rindu sekali. Kasih ini menunjukkan kasih yang karena tidak ketemu merasa rindu. Karena dia baik, karena dia kaya, itu kasih karena. Kasih karena itu yang disebut dengan kasih asmara, kasih eros, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mengasihi orang, ada embel-embel karena, maka itu menunjuk kepada kasih eros. Mengapa engkau mengasihi dia? Karena dia tampan, karena dia cantik. Dan yang ketiga yang mau kita soroti juga itu adalah kasih yang disebut dengan kasih agape. Kalau ini adalah kasih Allah, barangkali saudara sudah mengetahuinya. Tapi gak apa-apa, saya akan ulangi lagi. Kasih agape atau kasih Allah adalah kasih yang ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain, tidak memandang siapa orangnya, sekalipun warna kulitnya kita tidak memandang, tidak melihat statusnya, tidak melihat pendidikannya, siapapun dia, dan kasihnya itu bisa tanpa alasan, tanpa pamrih, yaitu disebut sebagai kasih agape. Kasih yang diberikan embel-embel walaupun. Jadi walaupun dia menyakiti saya, walaupun dia merugikan saya, walaupun dia pernah hampir mencelakakan saya, walaupun dia membenci kepada saya akan tetap mengasihi dia. Itulah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih walaupun tidak ada pertanyaan jika, tidak ada pertanyaan karena, tidak ada pertanyaan supaya, enggak. Tapi walaupun. Nah, saudara kalau hari ini mempraktekkan kasih kepada orang atau kepada siapa saja, pakai kata kasih walaupun, maka saudara itu sedang mempraktekkan kasih Allah. Seringkali sebagai orang tua, kita mempraktekkan kasih walaupun. Kepada anak-anak kita bukan? Barangkali juga keharmonisan sebuah keluarga, suami dan istri, kalau sama-sama ingin mempraktekkan kasih walaupun. Walaupun dia pernah menyakitiku, walaupun dia pernah mengkhianati, walaupun dia pernah merugikan aku dan sebagainya, kita tetap saja mengasihi. Itu kasih yang dipraktekkan di dalam kasih Allah. Kasih Allah ini yang dipraktekkan oleh Bapak yang mempunyai 2 orang
anak yang si sulung dan bungsu, bukan. Ketika si bungsu itu pulang setelah mengambil segala harta benda orang tuanya, si papa masih buka tangan lebar-lebar, merangkul putranya, adakan pesta, menyambut dengan penuh gembira. Ini seperti kasih Allah, kasih walaupun. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebentar kita akan menilai bersama-sama, Nabi Hosea ini mempraktekkan kasih yang mana? Ada 3 hal yang mau kita pelajari saudara pada hari ini saudara. Yang pertama saya mencatat di sini, ketika Hosea mau mempraktekkan kasih yang bukan sekedar teori, maka dia perlu satu hal, yang pertama yang disebut dengan ketaatan. Apa saudara? Ketaatan. Coba perhatikan pasal 1 ayat 2b saudara. Hosea 1 ayat 2b, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat Anda. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kata kuncinya adalah pergilah, dan kata yang menasehati atau minta dia lakukan adalah, kata kerjanya adalah, kawinilah seorang perempuan sundal. Saudara, jelas-jelas Tuhan memberitakan kepada Hosea siapa perempuan itu. Siapa latar belakang perempuan itu. Siapa status perempuan itu. Dia bukan seorang sekretaris di kantor yang hebat, bukan. Dia bukan seorang putri yang baik, bukan. Tapi dia seorang perempuan sundal dikatakan. Memang ada 3 pendapat yang dilontarkan oleh para ahli perjanjian lama saudara terhadap ayat ini. Pendapat yang pertama saudara, mereka mengatakan bahwa sebenarnya istri yang akan dicari Hosea ini pada mulanya itu baik-baik. Baru setelah mereka menikah, ia menjadi perempuan sundal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Gomer, istri Hosea itu memang perempuan sundal. Memang. Dia memang latar belakangnya adalah perempuan sundal. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa cerita ini hanya merupakan lambang atau kiasan saja. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda? Saudara, saya percaya bahwa Alkitab ini ditulis merupakan firman Tuhan Allah yang hidup, dan sejarah ini merupakan sejarah yang nyata, bukan sekedar kiasan. Dan saya menerima pendapat yang kedua sesuai dengan Alkitab mencatat bahwa memang benar perempuan itu adalah perempuan sundal. Nah, kalau perempuan itu memang adalah perempuan sundal, saudara, maka bukan hal yang gampang untuk meminta kepada Hosea yang seorang nabi untuk menikah dengan perempuan sundal itu, bukan? Coba bayangkan, Allah menyuruh Hosea untuk memilih perempuan yang statusnya sundal. Hosea itu nabi loh saudara. Dia dihormati, dia dihargai. Ia seorang yang tanda kutip baik-baik, suci, dan saleh saudara. Bagaimana pendapat jemaat yang dia layaninya? Bagaimana pandangan para tetangga nanti? Bagaimana sorotan orang-orang? Bagaimana dengan pihak famili dan keluarga? Apakah mereka akan setuju terhadap Hosea ini? Nah saudara,
Kalau kita perhatikan di sini, Hosea tidak menuntut apa-apa dari Tuhan Allah. Alkitab mencatat bahwa Hosea taat pada perintah Tuhan. Ia tidak protes, ia tidak mengatakan, kenapa Tuhan engkau menyuruh aku, kenapa tidak menyuruh nabi-nabi yang lain, sebab pada waktu itu Hosea sepantaran dengan nabi yang lain, ada Nabi Amos, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Mika. Kenapa tidak menyuruh orang itu, Tuhan? Saudara, kalau Hosea mau praktekkan ini semuanya, sebab Hosea tahu jelas kepada siapa dia harus taat dan dia harus mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh itu dengan hanya taat kepada Tuhan yang dia sembah. Saudara, hari ini engkau dan saya tidak disuruh oleh Tuhan mengawini perempuan sundal, bukan? Hari ini engkau dan saya tidak pernah disuruh oleh Tuhan melakukan hal-hal yang sulit, bukan? Hari ini engkau dan saya tidak pernah dicobai oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu hal yang barangkali bisa dicemoohi orang, bukan? Terhadap kita mungkin Tuhan memerintahkan pada kita untuk mengasihi orang lain. Apakah kita bisa lakukan itu? Terhadap kita barangkali kita dituntut untuk mengampuni orang lain. Apakah kita bisa lakukan itu? Terhadap kita mungkin kita dituntut jangan anggap remeh orang lain. Tuhan mau kita taat. Saudara, standar yang diajarkan oleh firman Tuhan terhadap orang percaya, dalam hal ini orang Kristen, standar kasihnya itu bukan standar yang biasa. Kalau standar yang biasa yang seperti kemarin-kemarin kita pelajari, kalau engkau sayang pada saya sayang padamu, engkau mengasihi aku, saya juga mengasihimu. Enggak, bukan sekedar itu. Tuhan mengajarkan standarnya itu lebih tinggi. Kalau engkau membenci aku, bahkan Tuhan Allah mengajarkan pada kita, kasihilah musuhmu. Musuh kita pun harus dikasihi. Saudara pernah berpikir gak secara logika, kalau musuh saja dikasihi berarti apa, saudara? Berarti sebagai orang percaya tidak boleh ada musuh, saudara. Permisi tanya, berapa musuh saudara? Jikalau masih ada, bertobatlah, minta pengampunan pada Tuhan, ampuni dia, kasihi dia. Yang kedua, saudara, kalau tadi yang pertama dikatakan kasih yang mau dipraktekkan oleh Hosea itu memerlukan ketaatan, maka yang kedua, kasih yang mau dipraktekkan oleh Hosea itu memerlukan pengorbanan. Pasal 1 ayat 3 berbunyi demikian. Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Sekali lagi, untuk mentaati perintah Tuhan yang sedemikian rupa ini, kita yakin dan percaya Hosea pasti secara manusia bergumul cukup lama, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak menutup-nutupi status Gomer. Jelas Gomer seorang perempuan sundal dan Hosea adalah seorang nabi, dan Hosea jelas-jelas mengetahuinya, saudara. Dan pasal 1, 2 dan 3 kita dapat melihat bahwa Hosea sangat mencintai Gomer dan ia tetap membalas cinta kasihnya. Kalau Hosea disuruh Tuhan pergi kawinlah seorang perempuan baik-baik, barangkali gampang, saudara.
Kawinlah seorang perempuan yang kaya raya, gampang. Tidak masalah bagi dia. Tidak soal bagi dia. Tetapi di sini dikatakan yang menjadi masalah kan wanita itu perempuan sundal. Dan ini justru jadi persoalan daripada Hosea dalam kehidupannya tentunya. Tetapi dia tetap mau mengorbankan dirinya melakukannya. Saudara, Hosea mau lakukan hal ini bukan berarti Hosea itu seorang pemuda yang sudah tidak laku lagi, saudara. Dia bukan seorang pemuda yang terlalu jelek di masyarakat, tidak, saudara. Dia bukan seorang pemuda yang terlalu hina, bukan, kan dia seorang nabi. Tetapi bagi dia, saudara, yang penting adalah dia mau mengangkat harkat martabat status Gomer ini. Dari seorang perempuan sundal sekarang akan menjadi seorang istri nabi. Dari seorang yang hidupnya di dalam kegelapan dengan pengorbanan daripada Hosea, maka dia akan menjadi istri yang hidup di dalam terang, saudara. Di dalam dunia yang penuh dengan hina dina, maka dia akan masuk ke dalam dunia yang penuh pujian. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan Allah itu tidak melihat masa lalu kita. Masa lalu kita itu bisa saja jelek, bisa saja bobrok, bisa saja jahat, tapi kembali yang paling dipentingkan adalah pertobatan kita. Ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni kita. Walaupun sesungguhnya ketika kita bertobat, masih ada banyak manusia di dunia ini yang tanda kutip merasa dirinya lebih suci, yang tidak mengampuni orang lain. Itu sama dengan waktu ada seorang wanita yang kedapatan berzina, maka hukumannya seharusnya melempari dengan batu. Maka ketika Tuhan Yesus minta kepada orang-orang yang ada di sekitar, termasuk pada para ahli-ahli kitab yang di sana yang tadinya katakan perempuan itu harus dihukum dengan hukum lempar batu, maka Yesus katakan, siapapun di antara Anda yang jikalau engkau tidak memiliki dosa, kira-kira demikian, lempar batu lebih dahulu. Jikalau engkau merasa lebih suci, jikalau engkau merasa lebih bersih, engkau boleh lempar terlebih dahulu. Saudara, Hosea sebenarnya punya banyak alasan untuk menolak. Pertama dia akan berkata, aku malu. Dia juga akan berkata, bagaimana kesaksian saya di hadapan sanak familiku. Tetapi saudara, ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia rela berkorban supaya harkat martabat Gomer itu dinaikkan kembali. Terus terang saudara, kasih yang memerlukan pengorbanan itu, kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sulit saudara. Manusia adalah orang yang berdosa. Kita sudah terlalu berkecimpung dalam dunia dosa. Kita lebih suka kalau orang lain susah. Kita lebih suka kalau orang lain sulit. Atau mungkin kita tidak demikian. Kita mungkin oke-oke saja dengan orang lain yang senang dan sebagainya. Tetapi kalau bisa, dia tidak perlu melebihi akulah. Itu sifat manusia. Kalau bisa, saya lebih baik daripada dialah. Gengsi membuat seseorang bisa menjauhkan orang-orang yang semestinya kita bantu, semestinya kita tolong.
Tetapi saudara, Hosea tidak gengsi seperti demikian. Dia rela korbankan harkat martabatnya, bahkan dirinya sendiri, hanya untuk mengangkat status Gomer ini supaya berubah. Saudara, di zaman pandemik seperti sekarang ini, sentuhan kebaikan itu sangat diperlukan oleh orang-orang yang saat ini sedang menderita. Memang benar kita sama-sama menderita. Tetapi alangkah baiknya di dalam penderitaan ini kita masih sanggup untuk mengasihi orang lain. Relakah kita berkorban untuk orang lain? Sama-sama kita mendapatkan sedikit, tapi dari sedikit ini kita bisa korbankan untuk orang lain. Ini jadi PR kita bersama, bukan? Saya harap firman Tuhan ini menegur kita, supaya kita yang dalam keadaan sulit sekalipun, kita tetap bisa mempraktekkan kasih kepada orang lain. Karena kasih yang kita mau praktekkan adalah bukan kasih supaya, bukan kasih karena, bukan pula kasih jika. Jika saya dapat untung, saya akan menolong dia, bukan. Kita mempraktekkan kasih walaupun saya belum dapat untung, saya tetap akan mengasihi dia. Kita bisa membagi, tidak harus tunggu kita menjadi orang kaya, bukan? Kita harus bisa membagi, walaupun mungkin berkat itu sedikit. Tapi kita juga bisa membagi kepada orang lain. Itulah pengorbanan yang diminta oleh Tuhan. Supaya kita mau praktekkan. Kalau tadi yang pertama, saudara, ketika Hosea mempraktekkan kasih, dia memerlukan ketaatan. Yang kedua, ketika dia mempraktekkan kasih, memerlukan pengorbanan. Maka yang ketiga, saudara, ketika dia mempraktekkan kasih, diperlukan pula yang disebut dengan kesabaran. Coba kita perhatikan pasal 3, saudara. Pasal 3 ayat pertama berbunyi demikian. Hosea 3 ayat pertama dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Secara sekilas, saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, seakan-akan Allah menyuruh Hosea kawin lagi dengan perempuan lain. Sebenarnya tidak demikian, saudara. Terjemahan yang lebih baik, yang lebih tepat adalah pergilah, cinta lagi. Saya ulangi, pergilah, cinta lagi. Nah, dengan berpegangan kepada terjemahan yang saya katakan kepada Anda, maka jelas perempuan yang dimaksud itu adalah Gomer. Bukan perempuan lain, saudara. Bagi Hosea, Gomer itu istri satu-satunya. Yang paling dikasihinya. Hosea telah mempertaruhkan segala-galanya untuk Gomer. Namun rupanya Gomer tidak tahu diri, saudara. Ia malah kembali seperti dulu. Ia masih mempraktekkan persundalannya. Gak tahu apa yang menjadi ketidakpuasan daripada Gomer, saudara. Padahal Hosea sudah berkorban banyak untuk dia. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan Hosea pergi, cinta lagi. Dengan demikian,
Hosea akan mulai kembali merayu istrinya itu kembali. Hosea harus berulang-ulang membujuk Gomer itu kembali. Mungkin dia harus mengingatkan Gomer bahwa anak-anaknya di rumah sedang menunggu. Dia juga sedang menunggu. Mungkin dia harus merayu Gomer, "Hai Gomer, engkau kekasihku, kembalilah. Aku tetap mengasihimu. Mari kita sekarang membangun kembali pernikahan kita." Banyak sekali mungkin yang bisa dia gambarkan. Saudara, zaman itu seorang wanita atau seorang istri, kalau dia pergi menjadi perempuan sundal, maka itu berarti putus hubungan nikah. Karena dia dianggap meremehkan dan merendahkan pernikahan. Dan statusnya itu lebih rendah dari seorang budak, saudara. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 28, saudara. Gak usah dibuka. Saudara masih ingat Yusuf? Yusuf itu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Harganya itu, saudara, 20 sikal perak. Itu sudah termasuk murah, saudara. Lalu di dalam Keluaran, saudara, pasal 21 ayat 32, kalau ada orang yang mencelakakan budak kita, maka orang itu harus ganti rugi 30 sikal perak. Nah, jadi waktu Yusuf dijual 20, sekarang diganti rugi, kalau ada seorang budak dicelakakan orang, maka diganti rugi 30. Sedangkan menebus Gomer kembali dari persundalan, itu harganya 15 sikal perak. Artinya apa, saudara? Artinya seorang wanita sundal dibandingkan dengan seorang budak, maka wanita sundal itu lebih murah harganya. Boleh dikatakan Gomer itu sebenarnya tidak ada artinya lagi. Tetapi Allah melalui Hosea ingin mempraktekkan kasih yang penuh dengan kesabaran ini untuk merebut kembali Gomer itu supaya kembali ke pangkuan Hosea. Walaupun Gomer tidak setia, walaupun Gomer tidak jujur di hadapan Hosea, walaupun Gomer itu berselingkuh, walaupun Gomer itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, yang mempermalukan Hosea, tetapi Hosea mempraktekkan kasih untuk merebut kembali. Ini menunjukkan bahwa kasih yang dipraktekkan oleh Hosea itu adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang jujur, kasih yang penuh pengampunan, kasih yang penuh dengan pembaharuan hidup orang lain. Kasih yang mengharapkan Gomer ini bertobat supaya dia tidak lagi menjadi wanita yang jahat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita bersabar mempraktekkan kasih? Bertahun-tahun kita terjun dalam persekutuan, pelayanan. Kita melihat persekutuan kita tidak bertumbuh, itu-itu saja orangnya. Apakah kita benar-benar tetap mengasihi Tuhan, bersabar di hadapan Tuhan? Ketika kita melihat ada orang-orang dekat dengan kita, rekan kerja, roommate kita, yang tinggal bersama-sama dengan kita, yang selalu mungkin mau merugikan kita, yang selalu mungkin mau menyakiti kita, yang selalu mungkin mempermalukan kita, yang selalu mungkin membuat kita susah, apakah kita dengan sabar tetap mengasihi orang itu? Sanggupkah kita bertahan? Saudara, ketika Hosea menikah dengan Gomer,
Ini satu keputusan yang sangat penting. Karena sesuai dengan pengajaran orang Kristen, Alkitab mencatat bahwa orang percaya tidak mengenal perceraian. Apapun yang terjadi, tidak boleh bercerai. Itu sebabnya untuk memelihara seperti demikian, perlu adanya kasih, perlu adanya pengorbanan, perlu adanya pengampunan, perlu adanya kesabaran. Dan satu hal, perlu adanya ketaatan kepada Tuhan yang benar. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan, bukan? Allah telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Kita seperti Gomer, perempuan sundal. Hidup kita hina dina, hidup kita dicampakkan, hidup kita adalah sampah. Tapi Allah mengutus anaknya datang ke dunia ini, mengampuni kita, menggantikan kita dihukum di atas kayu salib, mengangkat harkat martabat hidup kita dari orang yang hina, dari orang yang tidak berguna, dari orang yang sampah, menjadi diperkenankan Tuhan. Ini merupakan status kita yang diubah, saudara. Supaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia, maka orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan mesti tetap setia taat kepada Tuhan. Jangan mengaku sebagai orang percaya kalau kita masih belum bisa taat kepada firman Tuhan. Malu kita, saudara. Karena orang yang mengaku sebagai orang percaya, maka dia harus taat kepada perintah Tuhan. Kalau di dalam hidup kita masih belum ada kesabaran, belum bisa berkorban, belum bisa taat, belum bisa mempraktikkan kasih kepada orang lain, belum bisa mengampuni, agak sungkan kalau kita datang ke hadapan Tuhan katakan, "Oh Tuhan, aku ini anak-Mu." Mari saudara, supaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia, kita harus mengubah hidup kita dari yang benar-benar sampah menjadi yang berguna. Amin, saudara. Inilah kasih yang bukan sekedar teori. Inilah kasih yang dipraktekkan setiap hari. Inilah kasih yang dituntut untuk setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasih yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, bukan sekedar teori. Kasih yang Engkau ajarkan kepada kami, mesti kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami gagal mempraktekkan kasih itu. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami supaya Engkau menguasai hidup kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang percaya yang benar-benar taat pada firman Tuhan. Rela berkorban untuk Tuhan. Bahkan memiliki kesabaran ketika menghadapi orang-orang yang mungkin membuat kami susah, membuat kami menderita. Biarlah kami mempraktekkan kasih Tuhan. Supaya pengorbanan-Mu tidak sia-sia di atas kayu salib. Dengar doa kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan terus boleh menopang dan mengalir dalam hidup kita setiap hari. Dan kita renungkan sepanjang minggu. Mari kita mempersiapkan hati kita saat ini. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kembalikan kepada Kaisar apa yang kepunyaan Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang kepunyaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nomor 399, nyawaku diberikan. I gave my life. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau senantiasa memelihara hidup kami, dan Engkau senantiasa memberikan firman-Mu, menunjukkan arah pada kami. Kami ucap syukur pada Engkau Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu dan semua ya Tuhan boleh menjadi penunjuk dan terang bagi jalan kami. Dan kiranya saat ini kami memberikan persembahan pada Engkau Tuhan. Kiranya terimalah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Bapa di dalam surga, berkatilah setiap kami. Tangan-tangan telah memberi dan berkatilah pekerjaan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah.
Jemaat sekalian, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, memberikan kita tubuh yang sehat, memberikan kita pekerjaan yang baik, melindungi keluarga kita, memberikan kita kerohanian yang baik, cinta Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati seluruh kehidupan kami hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai.